Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Waalaikumsalam. Ibu, dalam kesempatan ini kita akan memperhatikan teman-teman kita akan menjadi coach dan coaching. Berarti di sini yang menjadi coachnya adalah Ibu Betty, sedangkan yang menjadi coachingnya adalah Pak Eka. Baiklah, Pak Eka, saya mau tanya dulu, nanti kira-kira menurut Pak Eka materi apa yang akan kita bahas? Mungkin materi tentang pengaruh motivasi anak dengan cara belajar guru, Bu, yang saya hadapi di kelas. Iya, berarti Ibu Betty sebagai coach-nya nanti dalam kompetensi apa ya kira-kira kita amati? Dalam kompetensi yang pertama, Bu, mendengarkan aktif. Berarti nanti dalam mendengarkan aktif nanti saya akan coba untuk memperhatikan. Kemudian menurut Bu Betty sekarang penilaian untuk menjadi coach itu kira-kira Bu Betty di angka berapa? 6 kayaknya, Bu. Kayak angka 6. Nanti kita coba ya, Bu. Iya, Betty, angka 6. Iya, angka 6. Iya. Berarti nanti setelah sisi untuk coaching ini kita akan coba lihat perkembangan Bu Betty yang angka 6 itu mudah-mudahan nanti bisa bertambah ya setelah ini ya Bu Betty ya. Nah sekarang ya kita silakan ya Pak Eka dengan Ibu Betty untuk melakukan kegiatan sesi ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ismanita. Baik, selamat siang Pak Eka. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat nih, Pak. Ya, semangat ya Pak ya untuk kita hari ini ya Pak ya. Iya, tentunya semangat Ibu. Nah, Bapak, sekarang Bapak kan bersama saya nih, kita mau melakukan coaching nih Pak ya. Yang ingin saya tanyakan di awal ini Pak, kira-kira apa sih topik atau agenda percakapan kita kali ini nih Pak? Mau bahas apa gitu? Mungkin yang bahasannya yang saya temui sehari-hari Bu ya dalam proses saya mengajar di kelas, mungkin itu yang perlu saya juga mungkin sering nih sama Ibu sekedar bercerita, maksudnya itu yang saya temui di sekolah saya. Kebetulan kan kita kan SMK nih Bu. Yang SMK peserta didik saya kan rata-rata memang bukan rata-rata sih Bu ya, tetapi memang berkualifikasi remaja Bu. Jadi saat ini yang saya lihat begitu banyak Bu kendala-kendala eksternal yang mereka hadapi sehingga itu mempengaruhi dari cara mereka belajar, terutama dengan mata pelajaran yang saya ampu Bu ya. Itu mungkin yang ingin saya bahas dengan Ibu. Oke. Jadi Bapak ingin membahas bagaimana sih motivasi dari Bapak siswa-siswi Bapak ini yang sudah beranjak remaja nih ya, apalagi terhadap mata pelajaran Bapak ampuh seperti itu. Lalu Pak, apa sih Pak yang Bapak ingin dapatkan setelah kita melakukan coaching ini Pak? Gitu. Ya, setelah coaching ini Bu, saya berharap saya bisa mempunyai suatu plan untuk kedepannya bagaimana meningkatkan lagi Bu motivasi siswa ini, motivasi belajarnya Bu ya, siswa ini di tengah banyaknya tantangan, pengaruh yang mereka hadapi saat ini, jadi baik itu di media sosial, game dan hal-hal yang lainnya itu tumpang tindih datang pada mereka. Jadi kalau mereka tidak menyikapi dengan sesuai dengan yang kita arahkan, nantinya takutnya semakin lama anak itu semakin tidak ada motivasi lagi belajar. Gitu Ibu. Oke, saya tangkap jadi Bapak di sini bagaimana Bapak mau membuat suatu plan atau perencanaan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar peserta di Bapak ini, karena di sini banyak sekali ya Pak ya tantangan atau pengaruh dari sosial media seperti itu Bapak ya yang Bapak katakan. Nah, secara spesifik seperti apa sih Pak keadaan peserta didik Bapak di sana gitu ya? Apalagi dari pengaruh media sosial seperti yang Bapak katakan tadi, di mana media sosial ini menjadi tantangan. Bagaimana sih Pak kondisi siswa saat ini seperti itu? Ya, kebanyakan siswa saat ini Bu, mereka
dalam belajar itu hanya mengikuti alur kita, nggak ada kreativitas, nggak ada motivasi lebih untuk mencari yang lebih. Karena mereka dipengaruhi ada aktivitas lain yang lebih menarik pada mereka, yaitu mereka bisa berselancar dengan bebas di media sosial dengan yang itunya game, bisa main game dengan hebatnya sekarang saat ini. Beda Bu ya, di zaman saya sekolah dulu ya tantangannya nggak sebesar ini yang eksternalnya. Kita tantangan dulu bagaimana mungkin fasilitas. Kalau sekarang tantangannya bagaimana mereka bisa memfilter yang dari pengaruh-pengaruh dari luar itu ke dalam diri mereka. Mungkin itu yang perlu saya tekankan, ini khusus di sekolah kita ini Bu ya. Oke, jadi situasinya itu siswa Bapak ini mengikuti alur gitu Pak ya, alur yang Bapak buat. Iya. Nah, mereka banyak melakukan aktivitas lain nih ya Pak ya, kata Bapak tadi, seperti games dan lain-lain. Nah, mengapa sih Pak bisa terjadi nih? Mengapa bisa terjadi bahwa siswa itu melakukan aktivitas lain nih, sementara harusnya ya siswa itu gimana gitu Pak ya, seperti itu. Ya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mungkin yang saya amati Bu ya, mungkin ini juga kita perlu introspeksi dulu, termasuk saya, guru dan yang lainnya. Mereka lebih tertarik tentu karena ada yang lebih menarik, itu logikanya ya Bu ya. Iya, karena lebih menarik apa yang mereka dapati dalam mencari informasi itu lebih menarik di media sosial dibandingkan dengan kita yang menyampaikan sebuah informasi juga di dalam pembelajaran itu mungkin kurang menarik dibandingkan dengan media sosial dengan interaktif yang bagus, dengan fitur-fitur yang bagus. Jadi menurut saya memang itu kendalanya Bu. Mereka lebih menarik diri terhadap yang menarik dia. Ya, menarik dia itu media sosial saat ini. Begitu menurut saya, Ibu. Jadi siswanya itu lebih tertarik dari hal lain ya Pak ya? Iya, yang lebih menarik Ibu. Setelah Bapak coba Bapak renungkan atau coba Bapak lihat kembali ya Pak ya, peristiwa yang sudah pernah terjadi nih, bagaimana ya cara Bapak nih agar perhatian siswa itu bisa fokus ke Bapak? Ya, ini saya ibaratkan dengan istilah pasar Bu ya. Orang akan membeli kalau ada yang lebih menarik perhatian mereka. Jadi kalau media sosial itu saat ini atau internet khususnya dengan fitur-fiturnya lebih menarik, tentu tantangan sendiri bagi kita Bu. Bagaimana kita bisa menarik perhatian siswa tersebut juga untuk mereka tertarik dengan cara penyampaian kita, dengan cara kita melakukan pengajaran. Mungkin menurut saya tantangannya bagaimana guru secara khususnya bisa membuat siswa itu lebih mementingkan pembelajaran bersama dengan guru daripada pembelajaran atau mencari informasi yang ada di media sosial khususnya Ibu. Mungkin itu menurut saya Ibu. Bapak mengatakan bahwa dari segi penyampaian gurunya ya Pak ya, sehingga nanti siswanya bisa tertarik gitu ya dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang saya ingin tanyakan, seperti apa nih Pak ya yang bisa memastikan bahwa perencanaan Bapak di mana guru itu bisa memfokuskan siswanya, kemudian penyampaiannya lebih menarik, itu bagaimana sih Bapak memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Ini kalau memastikannya Bu, tentu kita terlebih dulu melihat aksi yang akan kita lakukan menurut saya Bu ya. Jadi menurut saya kita perlulah suatu wadah nanti Ibu bagaimana merencanakan sebuah sistem yang fleksibel saat ini. Maksudnya fleksibel Ibu, kita nggak bisa monoton lagi dengan cara pembelajaran yang profesional seperti dulu. Guru-gurunya mungkin harus upgrade juga dengan perkembangan informasi. Menurut saya kadang-kadang kalau kita paham dengan apa yang mereka lakukan, kita bisa masuk Ibu. Contohnya seperti ini Bu ya. Ada siswa di media sosial yang Instagramable ya, maksudnya itu yang di Instagram aja tangannya hari ke hari. Kalau seorang guru tidak tahu atau tidak punya akun Instagram, bagaimana mereka bisa mendalami? Saya bukan menganjurkan setiap guru punya Instagram, enggak. Saya nggak menganjurkan seperti itu. Tetapi menurut saya, hendaknya minimal guru itu paham dengan apa yang membuat anak tertarik. Setelah guru itu paham, kita membuat wadah lagi apa yang harus kita beri jalan keluar dari permasalahan ini supaya mereka tertarik lagi. Bisa jadi ada media sosial sekolah yang bisa memantau aktivitas, itu salah satunya kan. Bisa jadi guru BP juga mempunyai akses untuk bisa mencari informasi profil dari seorang siswa, bagaimana aktivitasnya di media sosial. Lalu guru BP juga bisa memanggil atau membuat sebuah pertemuan dengan siswa bagaimana agar tidak ketergantungan dengan media sosial. Mungkin itu salah satu cara Ibu. Mungkin
mungkin banyak cara. Kalau kita nanti ada wadahnya, mungkin banyak cara yang akan dimunculkan oleh guru-guru yang lain, Ibu. Jadi Bapak mengatakan ada wadah nih. Ada lagi nggak sih Pak cara-cara bagaimana gitu ya supaya perhatian siswa ini lebih fokus dan juga bisa meningkatkan perhatian untuk pembelajaran gini, Pak? Ada lagi nggak Pak? Gitu. Iya, tadi kan saya lihat dari kita mengambil dari penyebabnya, Bu ya, penyebab dari eksternalnya kan dari. Ya, yang kedua seperti yang saya gambarkan juga dari awal, tentu bagaimana kita juga membuat pembelajaran itu lebih tidak monoton lagi, lebih sesuai dengan jiwa mereka yang remaja saat ini, cara pengelolaan kelas kita, cara penyampaian materi kita, nggak harus selalu kaku dengan sumber materi yang lain. Jadi anak-anak dengan zaman sekarang, boring lah, materinya seperti ini terus. Mereka ingin ada istilah-istilah baru yang kekinian, bisa kita masukin ke dalam cara dan proses pembelajaran kita. Jadi mereka comfort, merasa nyaman. Oh, guru saya juga tahu dengan istilah ini, nggak apa-apa saya ikutin ini seperti ini aja. Itu menurut saya, Ibu. Oke. Ya, betul sekali ya Pak ya, yang Bapak katakan tadi supaya pembelajaran tadi tidak monoton, kemudian bagaimana si guru ini bisa menciptakan suatu pembelajaran yang menarik untuk peserta didiknya ya. Nah, Bapak setelah sesi kita coaching hari ini, apa sih Pak langkah yang akan Bapak tempuh gitu ya Pak untuk mewujudkan apa yang sudah Bapak rencanakan seperti Bapak simpulkan tadi? Yang pertama tentu saya akan menempuh langkah-langkah yang saya rencanakan tadi, tentu mulai dari diri saya dulu, Bu ya. Saya akan menerapkan tentu mulai dari diri saya. Setelah diri saya terterapkan, saya tentu menyampaikan kepada kepala sekolah khususnya bagaimana kebijakan ini juga bisa dikembangkan oleh sekolah dan juga bisa menular kepada guru-guru yang lain. Nah, kalau memang langkah saya ini baik nanti tujuannya untuk bagaimana merubah cara belajar siswa tadi. Mungkin itu dulu. Oke, untuk dukungan Bapak perlu support dari siapa saja nih untuk pelaksanaan? Ini yang poinnya. Sebenarnya memang apa yang Ibu katakan sebentar ini yang poinnya, Bu. Support. Support ini memang nggak terbatas hanya kebijakan. Ya, mungkin yang pertama tentu yang pertama sekali tentu kebijakan sekolah ini, Bu ya, dari kepala sekolah, dan tentu juga orang tua karena ini bukan menyangkut hanya pembelajaran di rumah tapi di sekolah, tapi ini berimbas juga dari pembelajaran di rumah dan kebiasaan mereka di rumah. Kalau nggak ada pengawasan langsung dengan orang tua dan orang tua tidak memahami apa yang kita canangkan, otomatis program ini atau rencana ini juga tidak akan berjalan maksimal. Kemudian yang ketiga tentu kita sosialisasi juga dengan guru yang akan berhadapan langsung nantinya. Kita sosialisasikan juga. Yang keempat tentu ya kepada subjeknya yang paling vital, siswa. Kita harus mensosialisasikan, memberitahu dan merencanakan program ini ke siswa. Jadi 4 poin itu, Bu, yang saya tangkap ya action yang harus saya lakukan nanti. Saya akan mulai dari diri saya dulu. Oke, iya. Nah, Bapak tadi sudah Bapak sampaikan ya perlu dukungan atau support dari berbagai pihak nih. Oke, bagaimana sih Pak Bapak memastikan nih bahwa perencanaan Bapak ini bisa berjalan dengan baik seperti itu? Saya bisa memastikannya, Bu, rencana ini berjalan dengan baik tentu setelah program ini berjalan nanti atau rencana ini berjalan nantinya, tentu kita akan evaluasi lagi, Bu. Apakah memang ada dampak yang signifikan dari wacana yang akan saya lakukan ini? Tentu mengukur dari dampak yang memang ada apa enggaknya, tentu ada indikator keberhasilannya kan, Bu. Nah, dari indikator itu bisa kita lihat dari yang pertama tentu dari proses dalam saya mengajar nantinya apakah sudah ada perubahan sikap dari motivasi siswa. Nah, seandainya tentu nanti ada evaluasi lagi apa yang harus kita perbaiki dari wacana awal ini, kemudian untuk wacana mungkin per semester, Bu, per 6 bulan kita perlu evaluasi terus rutin, Bu. Begitu, Bu. Jadi ada sistem pengevaluasiannya Pak ya nih. Nah, setelah sesi kita ini kapan nih Pak kita bertemu lagi nih Pak untuk sharing lagi nih Pak mengenai pelaksanaan yang sudah Bapak rancang ini. Kira-kira berapa atau berapa bulan lagi nih seperti itu? Memang saya butuh, Ibu. Mungkin untuk awal ini saya mungkin 1 bulan ke depan kita bertemu lagi, Bu. Apakah wacana ini bisa dijalankan lagi? Kemudian saya butuh juga coaching ini, Bu. 6 bulan lagi kalau memang dijalankan, 6 bulan lagi untuk evaluasinya lagi, Bu. Jadi kita berpenuh yang mendekat mungkin 1 bulan. Apakah program ini bisa dijalankan apa tidak? Itu yang awalnya dulu, Bu. Oke, sekitar 6 bulan ya Pak ya untuk evaluasinya. Nah, sekarang seperti ini Pak, apa sih Pak yang bisa Bapak tarik atau Bapak simpulkan nih, atau hal-hal penting, insight yang Bapak dapat dari sesi kita hari ini, coaching kita hari ini? Iya, yang saya simpulkan Ibu untuk pertemuan kita hari ini,
kita harus tahu dalam suatu permasalahan yang kita hadapi, kita tidak hanya monoton dengan atau menyerah dengan keadaan, kita harus mencari jalan-jalan yang untuk bisa menyelesaikan suatu tantangan yang akan kita hadapi. Jalan tersebut bukan hanya sekedar wacana, tentu ada yang terstruktur ya Ibu. Kapan waktunya kita mulai, apa bentuk dukungannya, dan apa bentuk dari wacana yang akan kita laksanakan. Jadi itu yang kesimpulan yang saya dapat hari ini, bagaimana mengaplikasikan wacana kita dengan tindakan yang nyata, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak Eka ya untuk rencana juga pengembangan motivasi peserta didiknya ya. Oke Pak, sepertinya sekian dulu sesi kita hari ini ya. Saya doakan semoga segala rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar dan Pak Eka juga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih doanya Ibu. Doa yang sama untuk Ibu ya Bu. Ya, oke, saya tutup ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu Isma. Oke. Ya, terima kasih, tepuk tangan aplaus dulu buat Pak Eka dan Bu Betty ya, bagus sekali penampilannya pada sesi ini. Baiklah Pak Eka, menurut Pak Eka bagaimana perasaan Pak Eka setelah di coaching oleh Bu Betty tadi? Setelah di coaching Bu Betty, saya juga bisa langsung mindset saya bisa terbuka dengan kan alur-alur pertanyaan yang disampaikan Bu Betty juga sinkron dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi yang saya merasakan nyambung aja, mengalir aja. Jadi tantangannya mungkin dari penanya juga atau dari coach juga awalnya bagaimana bisa menggerakkan supaya bisa mengalir dengan sesuai yang kita inginkan. Iya, berarti lebih nyaman, rileks ya Pak Eka ya? Iya, lebih rileks aja. Iya, kalau udah rileks dan nyaman seperti itu, berarti Bu Betty udah bagus menjadi coach-nya. Nah, kemudian pada Bu Betty, menurut Bu Betty, sekarang posisi Bu Betty dalam menilai diri sendiri itu kira-kira di mana? Tadi awalnya berapa tadi Bu Betty? 6. 6. Kalau sekarang berapa Bu Betty? Next satu angka Bu, 7. 7, ya nggak apa-apa. Bu Betty setelah melihat performance tadi, menurut Ibu Betty bisa sampaikan pengamatannya pada sesi menjadi coach itu kira-kira apa yang Bu Betty rasakan? Jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik ya Bu ya, apa yang coach kita sampaikan perlu kita cerna baik-baik gitu ya, selain melalui pendengaran kita harus bisa fokus, kemudian tangan kita juga harus bisa mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh coach kita ini nih, sehingga nanti bisa berkembang lagi nih pembicaraan atau pertanyaan yang akan dibuat seperti itu Bu. Iya, bagus Bu Betty ya. Tadi kata Bu Betty nilainya udah naik jadi 7. Nah, kira-kira menurut Bu Betty apa yang membuat Bu Betty bisa menilainya di angka 7? Tadi saya menilai saya sudah sudah fokus sama Pak Eka-nya Bu ya. Saya memperhatikan sekali Pak Eka, bagaimana Pak Eka berbicara gitu ya Bu ya. Saya lihat langsung matanya, kemudian juga saya sudah memperhatikan poin-poin atau kata-kata yang menjadi inti dari setiap perkataan Pak Eka itu sudah saya catat, kemudian saya kembangkan lagi gitu Bu. Sepertinya seperti itu. Berarti sekarang boleh saya menyampaikan hasil amatan saya Bu Betty? Boleh banget Bu. Ya. Dari tadi pada saat Ibu Betty menyampaikan melaksanakan kompetensi dengan Pak Eka, berarti penilaian saya itu di angka 4 Bu Betty ya. Sudah bisa dikatakan di angka 4. Artinya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach-nya. Berarti setiap apa yang disampaikan oleh coach, Bu Betty langsung tangkap, kemudian bisa dapat menyambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu bisa mengeluarkan ide-ide yang kebetulan Pak Eka mungkin terpikir olehnya tadi seperti tantangan apa kira-kira menurut Pak Eka. Kemudian tadi dijawabkan juga, kemudian bagaimana caranya Pak Eka mengatasi masalah dalam pembelajaran tersebut. Pak Eka jawabkan mungkin dalam pengolahan kelas, mungkin
mungkin membuat pembelajaran itu lebih baik dan menantang lagi. Kemudian apa usaha Pak Eka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi sudah melihat seperti itu, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu meluncur gitu seperti sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Eka nyambung. Jadi mungkin sudah bisa dikatakan Bu Betty di poinnya nomor 4 itu bebas dari judgement, asumsi, serta asosiasi dan dapat mengungkapkan emosi koci. Menurut Ibu Betty, bagaimana penilaian saya itu? Terima kasih banyak nih Bu ya atas pengamatan dan juga penilaian Ibu. Saya jadi bersemangat banget nih untuk bisa meningkatkan kompetensi ini supaya bisa lebih baik gitu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, berarti menurut Ibu Betty ini apa yang kita dapatkan pada sesi ini setelah saya berikan amatan seperti ini penilaiannya menurut Ibu Betty itu apa yang dapat Ibu Betty sampaikan di kompetensi ini kepada kita semuanya tentang penilaian tadi. Yang saya tangkap dari yang Ibu sarankan tadi ya, seperti Ibu sampaikan tadi, saya menangkap bahwa waktu kita melakukan coach ini kita memang harus perlu bebas dari judgement atau asumsi seperti itu Bu ya. Karena kita di sini kan fungsinya sebagai teman bicara si coach ini ya Bu ya, seperti itu. Nah, seperti Ibu katakan tadi, jadi kita itu harus bisa nangkep apa yang disampaikan oleh coach sehingga bisa berjalan alurnya itu bisa lebih lancar gitu Bu ya, seperti tadi itu. Ya. Berarti sama-sama kita semuanya yang mengamati juga observernya sepakat ya apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi dan untuk selanjutnya pembelajarannya lebih meningkat lagi dari ini hendaknya. Terima kasih. Saya sebagai observer mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.